Sintayong panggil Elkan Bagot ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini pertanda perbaikan hubungan? Sintayong terbang ke Malaysia. Siapakah lawan seru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikut ini ulasannya. Ramadan Sananta dilupakan Sintayong, kisah sedih di balik seleksi timnas Indonesia. Son Heung-min gemetar. Media Korea Selatan panik timnas bertemu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran panas. Justin Hubner bongkar rahasia di balik kesuksesan timnas Indonesia, siapa yang takut? PSSI siap kejutkan Asia. Timnas Indonesia fokus penuh menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong panggil Elkan Bagot ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini pertanda perbaikan hubungan? Elkan Bagot dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Jordi Amat dan Justin Hubner absen? Elkan Bagot yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat akhirnya dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, bek setinggi 196 cm ini tidak ikut bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 saat bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Meski sudah dipanggil oleh Sintayong. Ketika ditanya alasan ketidakhadiran Elkan Bagot, Sintayong justru meminta para jurnalis untuk menanyakan langsung kepada bek Ipswich Town tersebut. Akibatnya Bagot tidak dipanggil untuk 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina awal bulan ini. Namun Bagot tampaknya tidak terlalu terganggu dengan keputusan tersebut. Ia memilih menikmati waktu berlibur bersama kekasihnya tidak hanya ke Maladewa, tetapi juga ke Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan Sintayong akan berubah dan memanggil kembali Elkan Bagot untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024? Apabila Elkan Bagot menunjukkan performa gemilang di awal musim 2024 hingga 2025 bersama Ipswich Town dan tidak ada masalah lagi antara dirinya dengan Sintayong, kemungkinan besar bek berdarah Inggris Indonesia ini akan kembali memperkuat timnas Indonesia. Apalagi di pertandingan pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong tidak dapat menurunkan 2 bek andalannya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner, yang terkena akumulasi kartu. Jordi Amat menjalani sanksi 2 pertandingan setelah mendapatkan kartu merah saat Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Dia sudah menjalani 1 pertandingan sanksi saat Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Sementara itu Justin Hubner juga harus absen karena telah mengoleksi 2 kartu kuning yang sesuai regulasi harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Jadi, apakah Elkan Bagot siap kembali memperkuat timnas Indonesia? Mari kita nantikan jawabannya. Sintayong terbang ke Malaysia. Siapakah lawan seru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikut ini ulasannya. Ingin tahu siapa lawan timnas Indonesia? Sintayong hadir langsung di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan akan pergi ke Malaysia pada tanggal 27 Juni 2024. Perjalanan ini dilakukan dengan penuh semangat setelah mengukir sejarah bersama timnas Indonesia. Sintayong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Keberhasilan ini diraih setelah kemenangan gemilang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Tambahan 3 poin ini memastikan Indonesia finish di peringkat kedua Grup F, berhak menemani Irak melaju ke putaran ketiga. Usai meraih kemenangan bersejarah tersebut, Shin Tae-yong memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan dan menikmati liburan singkat. Namun tidak lama kemudian pelatih berusia 53 tahun ini dikabarkan akan terbang ke Malaysia pada 27 Juni 2024 untuk menghadiri drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi ini diungkapkan oleh media Korea Selatan, Yonhap News, yang menyebutkan setelah istirahat sejenak di Korea, pelatih Shin akan menghadiri acara drawing grup putaran ketiga yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni. Di babak ketiga ini, ada 18 negara yang akan dibagi menjadi 3 grup. Timnas Indonesia yang akan menghadapi lawan-lawan kuat dipastikan bertemu dengan beberapa tim tangguh karena Rafael Struijk dan kawan-kawan memulai drawing dari pot terbawah atau pot 6. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berada satu grup dengan tim besar seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, hingga Irak. Mari kita nantikan siapa saja lawan seru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Siapakah yang akan menghadang langkah skuad Garuda? Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya dengan penuh semangat. Ramadan Sananta dilupakan Shin Tae-yong, kisah sedih di balik seleksi timnas Indonesia. Ramadan Sananta merasa terlupakan oleh Shin Tae-yong, begini curahan hatinya. Pemain Persis Solo, Ramadan Sananta akhirnya membuka suara setelah tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini mengaku merasakan kesedihan yang mendalam karena tidak dilirik oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong memanggil 24 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Namun nama Ramadan Sananta tidak tercantum dalam daftar skuad Merah Putih. Ini adalah pertama kalinya Sananta tidak masuk dalam pilihan Shin Tae-yong yang lebih memilih 3 striker murni yakni Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Dimas Drajad. Sananta tidak mengetahui alasan pasti mengapa dirinya tidak dipanggil. Meskipun merasa sedih, ia mencoba berpikir positif dan bertekad untuk memperbaiki penampilannya di masa depan. Dalam pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-2. Namun mereka berhasil bangkit dan menang 2-0 melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Berkat kemenangan tersebut, timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menempati posisi kedua di grup F dan mengumpulkan 10 poin. Timnas mencatatkan 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Ramadan Sananta dalam sebuah wawancara dengan Bola Sport di PIM 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Jumat, menyampaikan perasaannya, tentunya sangat sedih karena tidak dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Tapi saya selalu berpikir positif. Tidak apa-apa, mungkin ke depannya saya harus berjuang lebih baik. Sananta juga mengungkapkan bahwa selama membela timnas Indonesia, dia selalu mendapatkan banyak pelajaran berharga dari Shin Tae-yong. Sebagai pelatih, dia selalu menyampaikan kepada saya untuk semangat dan bekerja keras. Intinya, saya harus menunggu kesempatan. Tutup Ramadan Sananta dengan penuh harap dan semangat baru. Son Heung-min gemetar. Media Korea Selatan panik timnas bertemu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan khawatir Son Heung-min dan kawan-kawan berhadapan dengan timnas Indonesia. Ini alasannya.
Media Korea Selatan mulai khawatir Taeguk Warriors, termasuk bintang mereka Son Heung-min, harus berhadapan dengan Korea Utara dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Korea Selatan yang sukses sebagai juara grup C di putaran kedua dipastikan melaju ke babak selanjutnya setelah mengumpulkan 16 poin dari 6 pertandingan. The Taeguk Warriors meraih 5 kemenangan dan 1 kali imbang, memastikan mereka berada di pot pertama dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun berada di pot pertama bersama Iran dan Jepang, media Korea Selatan Hansbiz menyatakan bahwa Korea Selatan tetap harus waspada. Menurut Hansbiz, babak ketiga akan menjadi ujian berat dengan banyak tim hebat yang sudah lolos. Ada 18 tim yang akan bersaing dan masing-masing memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Hansbiz menjelaskan bahwa meski Korea Selatan berada di pot pertama, mereka masih berpotensi berada di grup maut. Pot 2 diisi oleh Australia, Qatar, dan Irak yang semuanya merupakan lawan tangguh. Pot 3 berisi Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jordania yang pernah mengalahkan Korea Selatan di semifinal Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, media Korea Selatan juga khawatir dengan tim di pot 4, terutama Uni Emirat Arab yang dilatih oleh mantan pelatih mereka, Paulo Bento. Bento yang memimpin Korea Selatan dari 2018 hingga akhir 2022, kini membawa UEA dan dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang kelemahan dan kekuatan Taeguk Warriors. Pot 5 juga menghadirkan tantangan dengan tim seperti Cina, Palestina, dan Kirgistan. Namun kekhawatiran terbesar datang dari pot 6 yang mencakup timnas Indonesia dan Korea Utara. Meskipun Indonesia berada di pot terakhir, media Korea Selatan merasa tim asuhan Shin Tae-yong bisa menjadi lawan yang sulit. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan Filipina 2-0 dan mengumpulkan 10 poin dari 6 laga di grup F. Shin Tae-yong, yang sebelumnya mengasuh timnas U23 Korea Selatan, pernah menghentikan langkah mereka di Piala Asia U23, mengakibatkan kegagalan Korea Selatan tampil di Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Pengalaman ini membuat media Korea Selatan merasa Shin Tae-yong terlalu memahami strategi mereka sehingga bisa menjadi ancaman serius. Hansbiz menulis, "Kami menghindari Jepang dan Iran, tapi kami khawatir bertemu dengan tim Timur Tengah, Korea Utara, dan Shin Tae-yong." Pot 6 berisi 2 tim sulit, Korea Utara dan Indonesia, yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan drawing grup yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni mendatang. Kita tunggu siapa saja lawan-lawan seru yang akan dihadapi Korea Selatan dan apakah kekhawatiran mereka terhadap Indonesia akan menjadi kenyataan. Sindiran panas. Justin Hubner bongkar rahasia di balik kesuksesan timnas Indonesia, siapa yang takut? Justin Hubner sindir pedas pemain keturunan usai bawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga. Setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Justin Hubner melontarkan sindiran tajam melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Hubner menyindir para pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya enggan membela timnas. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia, tulis Justin Hubner di story Instagramnya. Sekarang mereka melihat kami tampil baik dan ingin bergabung. Orang lucu, lanjutnya. Kata-kata sarkastis ini seakan mempertanyakan keberadaan pemain diaspora berkualitas yang sempat enggan bergabung. Sebelum timnas Indonesia memastikan lolos ke ronde ketiga, PSSI memang aktif mendekati para pemain keturunan yang tampil di Eropa untuk membela timnas. Pada era kepemimpinan Mochammad Iriawan, 4 nama top keturunan tanah air diisukan akan bergabung, yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, Mas Hilgers, dan Kevin Dix. Namun hanya Sandy Walsh dan Jordi Amat yang akhirnya tampil untuk timnas Indonesia. Setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat bergabung, beberapa nama diaspora lain akhirnya bersedia menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya Saina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Tom Haye,
Calvin Verdonk dan Maarten Paes. Namun Maarten Paes masih belum memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia karena statusnya masih berada di meja pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga membuka peluang baru. Para pemain keturunan yang tampil di klub-klub elit Eropa kini memiliki kesempatan lebih besar untuk membela timnas Indonesia. PSSI masih memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mencari nama-nama baru sebelum laga perdana ronde ketiga yang akan digelar pada September 2024. Pelatih Sintayong membutuhkan para pemain keturunan baru untuk memperbesar peluang timnas Indonesia di ronde ketiga, di mana mereka akan menghadapi banyak raksasa Asia yang menjadi langganan Piala Dunia. PSSI siap kejutkan Asia. Timnas Indonesia fokus penuh menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus penuh menuju ronde ketiga, ex-Co PSSI, jangan ganggu Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan pentingnya semua pihak untuk mendukung penuh Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menyampaikan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk memastikan skuad Garuda siap menghadapi tantangan yang lebih besar di babak berikutnya. Setelah sukses menjadi runner-up grup F di putaran kedua, Timnas Indonesia kini bersiap untuk melangkah ke babak ketiga. Di sini, mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Iran, dan Jepang. Menghadapi tantangan ini, Arya meminta semua pihak untuk menjaga konsentrasi dan mendukung penuh persiapan timnas. Kami lagi konsentrasi untuk persiapan ronde ketiga. Tolong bantu kami, isu-isu di luar dari isu penyiapan timnas bisa dikurangi, kata Arya melalui akun Instagram pribadinya. Kami tetap menerima masukan-masukan dari luar, tapi alangkah baiknya kita fokus untuk ronde ketiga. Timnas Indonesia diprediksi akan berada di pot 6 dalam undian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi, Mangkualam, dan kawan-kawan sudah pasti akan menghadapi tim kuat Asia. Pada putaran ketiga ini, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan mendapatkan tiket langsung menuju Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan 2 tiket tambahan di putaran keempat. 2 tim terbawah akan otomatis tersingkir dari fase kualifikasi. Meski tantangan besar menanti, Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. 2 tim teratas di setiap grup pada ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan hadiah tersebut, memberikan Garuda Muda tambahan motivasi untuk tampil maksimal di ronde ketiga ini. Mari kita dukung penuh Timnas Indonesia dan saksikan bagaimana mereka menghadapi raksasa-raksasa Asia dengan semangat dan tekad yang membara. Vietnam terpuruk lagi, harus belajar dari kejayaan Timnas Indonesia. Media Vietnam Soha mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang kemunduran sepak bola Vietnam yang kembali ke masa kelam. Sebelum kedatangan Park Hang-seo, Vietnam sering kesulitan bersaing dengan Timnas Indonesia dan Thailand di kancah ASEAN. Kehadiran Park Hang-seo pada 2017 membawa perubahan besar. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil meningkatkan kualitas Timnas Vietnam. Prestasi gembilangnya termasuk membawa Timnas U23 Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 edisi 2018, menjuarai Piala AFF 2018, dan meraih medali emas SEA Games 2019 untuk Timnas U22 Vietnam. Namun, masa kejayaan itu tampaknya meredup setelah Park Hang-seo meninggalkan Vietnam awal 2023. Di era Park Hang-seo, Timnas Indonesia sering kesulitan untuk meraih kemenangan melawan Vietnam. Dari 5 pertemuan, Park Hang-seo berhasil mengalahkan Shin Tae-yong dan Indonesia sebanyak 3 kali, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang.
Sebagai pengganti, VFF menunjuk Philippe Troussier sebagai pelatih. Sayangnya, Troussier dianggap gagal setelah 3 kali mengalami kekalahan melawan timnas Indonesia, termasuk kekalahan memalukan 0-3 di kandang sendiri. Kekalahan ini menjadi laga terakhir Troussier bersama timnas Vietnam. Kini VFF menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih baru dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan Vietnam. Namun, Soha menilai tugas ini tidak akan mudah. Mereka berpendapat bahwa sepak bola Vietnam telah kembali ke masa kelam dan Kim Sang-sik membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Sepak bola Vietnam kembali ke titik awal sekitar 10 tahun yang lalu yang merupakan hal yang normal bahkan tidak dapat dihindari, tulis Soha. Oleh karena itu, membandingkan pelatih Troussier dengan Kim Sang-sik atau Park Hang-seo tidak ada artinya. Yang paling penting adalah mengetahui bagaimana menerima bahwa kita telah kembali ke kolam desa dan menjadikan Thailand dan Indonesia sebagai tujuan itu saja. Dengan begitu, Soha menegaskan pentingnya belajar dari kesuksesan timnas Indonesia dan Thailand untuk bangkit kembali di kancah ASEAN. Erick Thohir, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga Piala Dunia 2026. Simak cerita suksesnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara dengan penuh semangat usai timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan gemilang ini diraih setelah timnas Indonesia menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir putaran kedua yang digelar Jumat malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho, yang mengantarkan pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengekspresikan rasa bangganya. Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA, namun siap menghadapi tantangan besar dari tim raksasa Asia. Sebagai salah satu dari 18 tim yang lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Iran. Kita yang berada di peringkat ke-134 berpeluang menghadapi negara-negara kuat yang sudah langganan masuk Piala Dunia seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Australia, lanjut Erick Thohir. Meski menghadapi tantangan berat, Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak gentar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Bismillah, ujarnya dengan penuh optimisme. Perjalanan timnas Indonesia menuju babak ketiga memang tidak mudah. Mereka harus memulai dari ronde pertama dengan menghadapi Brunei Darussalam yang berhasil mereka kalahkan dengan agregat 12-0. Kemudian mereka memulai ronde kedua dari pot terakhir dan sukses melaju ke babak ketiga sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Dengan semangat juang tinggi dan optimisme, timnas Indonesia siap mengukir prestasi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita dukung terus perjuangan skuad Garuda.